Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Pada mata kuliah kita di hukum bisnis dan perbankan, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sedangkan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Di undang-undang ini mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha serta Penegakan Hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah A. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. C. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. D. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C atas usul inisiatif DPR Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini pertama untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, untuk mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. C. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Dan yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Pembangunan ekonomi
pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara, dan Repelita, rencana pembangunan 5 tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya pada waktu zaman Orde Baru ya ini ya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan. Seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 90-an. Peluang-peluang usaha yang tercipta selama 3 dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tertentu di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara mengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Kita perhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang sangat merugikan masyarakat. Dan ini bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial, sila kelima ya dari Pancasila. Oleh karena itu perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini dimaksudkan untuk penegakan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upayanya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah
kewenangan dari pengadilan. Di dalam literatur ilmu hukum dan ekonomi, anti monopoli biasanya yang diartikan anti persaingan sehat adalah dampak negatif tindakan tertentu terhadap harga barang dan atau jasa. 2, kualitas barang dan atau jasa. Dan 3, kuantitas barang atau jasa. Jadi terhadap harga, kualitas, dan kuantitas ya Adik-adik ya.